waktunya bisa digunakan secara Terima maksimal. kasih Bu Ulfa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan peer teaching pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk bisa berbagi layar. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kali ini bersama Ibu di kelas 7. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Ya, baik ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru minta ketua kelas untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelasnya. Ketua kelas 7 di sini siapa? Baik, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Margaret. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Margaret yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kita semua ya. Yang pertama, Chandra. Chandra di mana, Chandra? Chandra lagi keluar, Bu. Maria. Lagi ke belakang. Chandra keluar ya. Maria. Maria Afi. Maria Afi di mana nih? Maria Afi juga masih di Lagi ke belakang juga, Bu. Oh, Nimade Susianti. Hadir, Ibu. Iwayan Redana. Hadir, Bu. Margareta Uduk. Hadir, Bu. Kadek Upik. Hadir, Bu. Ya, untuk kelas ini semuanya hadir ya. Hadir Bu. semua, Bu. Bu. Tapi ada yang masih ke belakang tadi. Oh iya, tidak apa-apa. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau coba untuk menyemangati kita semua dengan menyampaikan salam PPK dan juga tepuk PPK. Masih ingat salam PPK dan juga tepuk PPK? Anak-anak masih ingat? Salam PPK-nya masih ingat? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Lupa. Oke, kalau lupa sekarang sama-sama ikuti Ibu ya. Kita mulai dari salam PPK. Salam PPK, semua aktifkan kameranya. Ayo anak-anak, silakan aktifkan kameranya. Oke, kita mulai dari salam PPK dan lihat gerakan Ibu Guru ya. Iya, salam Ya, Bu. PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, sama-sama lagi. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kita lanjut tepuk PPK-nya ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, kita sama-sama satu kali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai ke materi yang akan kita pelajari hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang
dinamika penduduk. Untuk hari ini kita akan memulai dengan materi kita yang baru. Untuk itu, Ibu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Untuk kompetensi dasarnya, kalian bisa melihat pada tayangan slide yang sudah Ibu tayangkan ini. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis kondisi geologi Indonesia, menelaah bentuk muka bumi Indonesia, menentukan kondisi iklim di Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang kondisi geologi Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang bentuk muka bumi Indonesia, dan menyajikan hasil analisis tentang kondisi iklim di Indonesia. Nah, itu KD dan juga indikator pencapaian kompetensi yang mau kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nah setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan PBL, di sini diharapkan agar kalian dapat menguraikan kondisi geologi Indonesia, menganalisis bentuk muka bumi Indonesia, menentukan kondisi iklim Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang kondisi geologi Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang bentuk muka bumi Indonesia, dan menyajikan hasil analisis tentang kondisi iklim yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kondisi alam Indonesia dengan submaterinya yaitu keadaan fisik wilayah. Nah, anak-anak, Ibu Guru minta untuk aktifkan semua kameranya ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, semangat ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian perhatikan ada tayangan slide yang sudah ada. Ini gambar apa ya, anak-anak? Gambar peta. Peta Indonesia, Bu. Iya, gambar peta wilayah Indonesia. Nah, yang mau kita pelajari hari ini yaitu tentang keadaan fisik dari wilayah Indonesia. Nah, untuk keadaan fisik dari wilayah Indonesia ini kita ketahui bersama yaitu ada kondisi geologi, ada bentuk muka bumi, dan juga kondisi iklim. Jadi ada 3 ya kondisi fisik wilayah yang ada di Indonesia, yaitu mulai dari kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan juga kondisi iklim. Nah, dari ketiga keadaan fisik wilayah ini, apa itu kondisi geologi? Ibu Guru mau cari tahu. Sejauh mana pemahaman Anda tentang geologi ini? Apa itu kondisi geologi? Ayo. Saya Bu. Iya, silakan Chandra. Ya, ini di buku saya baca Bu, kalau kondisi geologi itu adalah kondisi yang dilihat berdasarkan batuan Bu. Jadi, iya, yang lain? Yang lain masih ada yang lain? Yang lain? Ya, kalau tidak ada yang menjawab, kondisi geologi itu kondisi struktur bentuk muka bumi berdasarkan komposisi batuan dan bagian bumi yang ada pada suatu wilayah. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Jadi ada 5 kelompok yang akan Ibu Guru bagikan. Nah, untuk kelompok satunya ada Chandra, Maria Afi. Kelompok 2 ada Susianti dan juga Wayan. Kelompok 3 Margareta dan Kadek. Kelompok 4 Menci dan Adex. Kelompok 5 Nimade, Marcelina, dan Nimade Susianti. Sudah jelas pembagian kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Nah, sekarang apa yang mau kalian lakukan dalam kelompok? Nanti Ibu Guru berikan LKPD-nya dan silakan kalian menganalisis dan mengidentifikasi sebanyak mungkin gambar yang sudah Ibu sajikan dalam LKPD ya. Jadi ada 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Masing-masing mendapat gambar yang berbeda tentang keadaan fisik wilayah, dan silahkan dalam kelompoknya mengidentifikasi sebanyak mungkin dan menganalisis gambar yang sudah Ibu siapkan. Nah, sudah lihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 tadi, Chandra dan Maria Afi tadi, silahkan kalian mengamati ini ada 2 jalur gunung api dunia. Nah, sudah lihat? Ibu juga sudah bagikan bahan ajarnya, boleh dilihat bahan ajarnya untuk dijadikan referensi dan juga LKPD yang sudah Ibu share lewat WA Group. Kelompok 1 ini silakan menganalisis tentang 2 jalur gunung api dunia yang melewati Indonesia. Sudah lihat kelompok 1? Ya, sudah, Bu. Ya. Kelompok 2, Susianti dan Wayan Redana, silakan kalian menganalisis 3 lempeng tektonik yang ada di wilayah Indonesia. Ini ada gambar tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api ini bagian dari letak geologis. Jadi ada 3 lempeng tektonik yang ada di wilayah Indonesia. Silakan kalian analisis dari gambar ini dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Boleh cari referensinya juga di buku siswa ya. Kelompok 3, silakan kalian analisis 3 daerah dangkalan yang ada di daerah Indonesia. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan kalian menganalisis tentang bentuk muka bumi dari Indonesia. Dan kelompok 5, tentang kondisi iklim Indonesia. Jadi silahkan analisis tentang kondisi iklim yang ada di Indonesia. Silahkan kalian kumpulkan informasi dari gambar-gambar ini dan boleh dari buku sumber lainnya untuk dijadikan referensi. Dan juga bahan ajar yang sudah Ibu bagikan lewat WA Group. Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Silakan 5 menit dari sekarang. Maria Afi sudah masuk, Maria Afi? Maria Afi belum masuk? Maria Afi Masih ke belakang? Ya, izin, Bu. Dia anak sekolah. Oh, iya. Nanti boleh dilihat juga LKPD yang sudah Ibu bagikan lewat WA Group. Silakan kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang Anda lihat dari gambar dan juga Anda bisa kaitkan dengan materi yang sudah Ibu bagikan lewat WA Group. Boleh dijadikan sumber. Wayan Redana masih di belakang atau sudah masuk kelas nih, Wayan Redana? Sudah, Bu. Iya, silahkan dikerjakan Wayan. Ya, Bu. Silahkan diamati gambar-gambarnya. Silahkan kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin apa yang Anda lihat dari gambar. Dan silahkan dalam kelompok rumuskan pertanyaan dan silahkan mencari jawabannya untuk mencari solusinya.
Tadi kan tak sosial. Oh iya, ya. Iya benar. Boleh download dah kan. Ada yang sudah selesai? Kan Ada kelompok yang sudah menyelesaikannya? DJ kirim ke sini. Hah? Grup kan? Belum, Bu. Oh iya, silakan. Silakan kerjakan dalam kelompok dengan aktif ya. Usahakan agar semua anggota kelompoknya bisa aktif untuk memberikan pendapatnya. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Ya, silahkan. Belum, Bu. Ya. Tiga menit lagi. Ada kelompok yang sudah selesai? Atau masih sementara kerjakan? Sementara kerja, Bu. Oh iya, silahkan. Waktunya 3 menit lagi. Nanti lembaran diskusinya jangan lupa diberikan nama kelompok dan juga anggota kelompoknya ya. Supaya Ibu bisa tahu kelompok mana. Nanti hasil LKPD-nya mau dikumpulkan dan Ibu mau jadikan itu sebagai bahan portofolio. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Kelompok 2 sudah selesai? Belum, Bu. Ya, kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 5? Ya, kita menunggu kelompok 2 dan kelompok 5. 2 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Sekarang Ibu Guru minta satu orang mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi dari hasil temuan dalam diskusi kelompoknya. Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan kesempatan Ibu Guru berikan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Ya, baik. Oke, silakan kelompok 1, Chandra dan Maria. Ya, silakan Ya, Chandra. Jadi untuk kelompok 1 mengenai jalur gunung api di dunia. Nah, jalur gunung api di dunia ini ada 2, Bu, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, untuk Indonesia sendiri dilalui oleh kedua sirkum tersebut, sehingga di Indonesia terbentang pegunungan berapi atau aktif dari
Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, sampai dengan di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya di Indonesia juga ada dangkalan, Bu, yaitu dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Ya, itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai 3 lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang Ibu Guru kasih kesempatan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Ya, Bu. Kelompok 3. Ya, Bu. Apa mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Kelompok 3 daerah Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul. Ya, kelompok 3. Ya, Bu. Iya. Silakan Daerah kelompok 3. Iya. Daerah Dangkalan ada Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul. Itu saja kelompok 3? Iya, Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikutnya kelompok 4 silahkan. Ya, Ibu. Untuk bentuk muka bumi di Indonesia itu ada 2 relief. Relief daratan dan relief lautan. Daratan terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, pegunungan. Sedangkan relief lautan itu ada gunung laut, dangkalan dan paparan, lereng benua, panggung laut, tambang laut, lubuk laut, palung laut, Bu. Itu, Bu. Oh iya, sudah kelompok 4? Sudah. Iya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Yang terakhir silakan dari kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Nimade, Marcelina. Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 5 tentang kondisi iklim Indonesia. Ya, untuk kondisi iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Itu saja dari kelompok 5. Ya, Ibu, mungkin ada teman saya yang mau menambahkan. Oke, silakan. Di kelompok 5. Kelompok 5, silakan. Ada Marcelina mau menambahkan? Pas. Kelompok 5 bisa mendengar suara Ibu dan bisa menjawab Ibu.
Kelompok 5? Iya, Bu. Pas? Apa Pak? Apakah pas? Pas, Bu. Pas, Bu. Oh ya, kalau pas berarti kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sama-sama kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi tadi sudah dibahas mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Kita ke kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 membahas tentang lempeng tektonik, kelompok 2 membahas tentang daerah dangkalan, kelompok 2 tentang lempeng tektonik, kelompok 3 tentang daerah dangkalan, kelompok 4 tentang bentuk muka bumi, dan juga kelompok 5 tentang iklim di Indonesia. Dari kelima kelompok yang sudah mempresentasikan ini, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kita ke kelompok 1 dulu. Ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Silahkan. Saya, Bu. Kelompok 1 membahas tentang 2 jalur pegunungan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, dari 2 garis pegunungan itu, apa pengaruhnya terhadap negara Indonesia? Tadi kan dijelaskan oleh kelompok 1, Indonesia dilewati oleh 2 jalur pegunungan. Terus apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Redana sudah memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1, ada Chandra dan Maria Afi. Silakan menanggapi pertanyaan dari Redana. Apa pengaruh terhadap Indonesia dari kedua jalur gunung api tadi? Silakan Chandra dan Maria. Ya, Bu. Ya, silakan Chandra. Ya, saya menanggapi pertanyaan dari Wayan. Jadi pengaruhnya bagi Indonesia itu adalah Indonesia memiliki gunung berapi, Bu. Sehingga dengan adanya gunung berapi ini sebenarnya ada 2 dampak, positif dan negatif. Untuk positifnya, dengan adanya gunung berapi yang banyak, Indonesia itu memiliki tanah yang subur. Untuk negatifnya, dengan adanya gunung berapi yang banyak, Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi dan juga tsunami yang memang sudah pernah terjadi di Indonesia. Mungkin gitu, Bu. Iya. Bagaimana Redana? Tanggapannya? Pas? Sudah dijawab oleh Chandra. Redana? Redana tidak kedengaran suaranya. Jadi pas ya jawaban dari Chandra. Redana bagaimana tanggapannya? Masih ada tanggapan? Atau pas? Ya, sudah, Bu. Sudah. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Chandra ya. Oke. Kelompok lain mungkin masih ada pertanyaan untuk kelompok 1? Pas? Pas, Bu. Oke, kita bergeser ke kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang 3 lempeng tektonik. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi. Pas? Pas, Bu. Iya, pas. Pas, Kalau Bu. pas kita ke kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang daerah dangkalan tadi. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada, Bu. Ya, pas. Untuk kelompok 4. Kelompok 4 membahas tentang bentuk muka bumi Indonesia. Ada pertanyaan? Pas, Bu.
Oh, pas. Kalau pas, kita ke kelompok 5. Kelompok 5 tentang kondisi iklim. Ada pertanyaan untuk kelompok 5 dari kelompok lain? Bu. Pas? Pas. Iya, kalau pas kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah berpartisipasi dalam diskusi dan melaporkan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus. Oke, selain kita berikan aplaus, kita berikan tepuk kece badai untuk kelima kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Aktifkan kamera, ikuti Ibu Guru ya. Ya, tepuk kece badai. Kece, badai, kece badai, wis keren. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ya untuk menjelaskan kembali tentang materi keadaan fisik dari wilayah Indonesia. Nah, terima kasih untuk kelima kelompok yang sudah berpartisipasi dalam diskusinya, dan Ibu sangat bangga sekali karena begitu aktif, semua kelompok begitu aktif untuk memberikan respon positif dalam memberikan masukan maupun mengajukan pertanyaan. Kita lihat bersama materi tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Kita lihat mulai dari yang pertama, kondisi geologi Indonesia. Nah, letak geologis dalam pengertiannya yaitu suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan, bentuk muka bumi, dan bagian dalam bumi yang ada pada suatu wilayah. Dilihat dari segi jalur pegunungan yang melalui wilayah Indonesia, Kepulauan Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania yang aktif di bagian barat dan juga Sirkum Pasifik yang terdiri dari rangkaian gunung api tua di bagian timur. Nah, rangkaian Sirkum Mediterania ini terdiri dari pegunungan api muda yang masih aktif, yang menyebabkan wilayah barat Indonesia ini banyak terdapat gunung api yang masih aktif. Sedangkan wilayah timur, kebanyakan gunung apinya sudah tidak aktif lagi, karena terdiri dari pegunungan yang sudah tua dari Sirkum Pasifik. Nah, kita lihat yang berikut tentang masih di letak geologi Indonesia. Ada 3 lempeng tektonik seperti yang sudah dibahas tadi oleh kelompok 2. Indonesia merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Tadi seperti pertanyaan dari Chandra tadi, sudah dari Redana tadi yang sudah dijawab oleh Chandra. Yang berikut, Indonesia juga terdiri atas 3 daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia, Dangkalan Sahul yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia, dan juga daerah laut pertengahan Australia Asiatis, yaitu daerah yang terletak di wilayah tengah di antara Dangkalan Sunda dan juga Dangkalan Sahul. Nah, kita lihat yang berikutnya lagi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering sekali mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Sulawesi. Hal ini tadi karena dipengaruhi oleh 2 jalur gunung api dunia, seperti yang dibahas oleh kelompok 1. Nah, gempa yang terjadi
dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Seperti yang kalian perhatikan di gambar ini, ada gambar tayangan ini, ada dua gambar. Gempa tektonik itu gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Jadi gempa bumi dapat menimbulkan bencana lain seperti tsunami. Ini ada gambar tsunami akibat dari gempa tektonik yang menimbulkan tsunami. Goncangan akibat gempa bumi tersebut membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga gelombang air laut menjadi naik dan sampai ke pantai, dan semakin besar yang mengakibatkan bencana tsunami. Nah, selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api, seperti yang kalian perhatikan di gambar ini. Silakan perhatikan di gambar, ini ada gambar letusan gunung api. Nah, gunung berapi itu adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas, atau cairan lain ke permukaan bumi, dan ciri gunung berapi adanya kawah atau rekahan. Nah, ini ada gambar gunung api yang meletus. Ini akibat dari gempa vulkanik. Kita ke yang berikut lagi, yang kedua tentang kondisi permukaan bumi Indonesia. Nah, kondisi permukaan bumi bisa Anda perhatikan di gambar ini. Nah, Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Kita ketahui bersama bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan yang wilayah lautnya itu lebih besar dari wilayah daratan. Jadi ini kondisi dari bentuk muka bumi Indonesia. Bisa perhatikan di gambar slide yang Ibu tayangkan ini. Nah, sekarang kita lihat ada apa itu dataran rendah. Nah, dataran rendah itu bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian dari 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut. Bukit dan perbukitan, bukit merupakan bumi dengan ketinggian 200 sampai 300 meter di atas daerah sekitarnya. Nah, perbukitan, kumpulan sejumlah bukit. Dan gunung juga pegunungan. Gunung itu bagian dari permukaan bumi yang berbentuk kerucut dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Nah, pegunungan adalah kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung. Kalian bisa perhatikan kondisi muka bumi kita ini terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan juga pegunungan. Seperti kita saat ini berada di daerah pegunungan ya anak-anak. Jadi wilayah kita ini adalah wilayah pegunungan. Itu contoh yang nyata yang kita alami saat ini. Nah, yang berikutnya kita ke yang ketiga tentang kondisi iklim Indonesia. Nah, Indonesia ini berada di wilayah tropis. Jadi suhu udara kita itu setiap tahunnya itu cukup tinggi sekitar 27 derajat Celcius. Nah, di daerah iklim tropis ini tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan juga musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai 20 derajat Celcius, sedangkan pada musim panas 40 derajat Celcius. Nah, itu kondisi iklim kita yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memiliki iklim apa anak-anak? Iklim apa? Iklim Tropis, Bu. Iklim tropis dengan suhu udara yang sangat tinggi. Sekitar berapa derajat Celcius? 27 derajat, Bu. Iya, 27 derajat Celcius. Nah, secara umum keadaan iklim kita di Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim muson, yaitu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan juga iklim tropis. Nah, kita lihat
Yang pertama iklim musim ini. Iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan itu terjadi selama 6 bulan. Yang kedua iklim tropis. Iklim tropis ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya terjadinya hujan. Nah, hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Nah, apa itu angin muson? Redana bisa jawab? Apa itu angin muson? Angin Ada yang bisa muson menjawab? adalah angin yang terjadi akibat perbedaan udara di samudra dan di benua. Oke, betul sekali. Jadi angin muson itu adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan juga benua. Nah, pada saat lautan samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang sangat lama untuk memanaskan laut. Dan pada saat musim hujan di Indonesia itu terjadi pada bulan apa sampai bulan apa? Bulan apa sampai bulan apa? Kenapa, Bu? Ya, musim hujan di Indonesia terjadi dari bulan berapa sampai bulan berapa? Dari bulan 10 sampai bulan April, Bu. Iya, jadi dari bulan Oktober sampai April itu kita mengalami yang namanya musim hujan. Musim hujan. Nah, iya. Kalau Udah musim berubah kemarau, sekarang, Bu. iya musim kemarau, Musim April kemarau sampai bulan Mei Oktober. sampai September. Mei sampai September, Bu. iya. Jadi pada saat angin muson dari benua Australia atau yang disebut dengan angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Maka di Indonesia itu terjadi yang namanya musim kemarau. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Penjelasan materi itu tentang kondisi fisik wilayah yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Pas? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau tes kembali. Ibu mau tes kembali tentang materi yang sudah Ibu ajarkan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk mengetahui pemahaman kalian semua. Nah, Ibu lemparkan pertanyaan secara lisan ya. Yang mau menjawab silahkan boleh acungkan tangannya. Mengapa di Indonesia sering sekali terjadi gempa bumi? Ayo silahkan yang mau menjawab. Saya, Bu. Oh, silahkan Margaret. Karena ada tumpukan antar lempeng, Bu. Iya, karena ada tumpukan antar lempeng. Tepuk tangan untuk Margareta. Oke, yang lain mungkin ada faktor lainnya. Mengapa di Indonesia sering terjadinya gempa bumi? Saya, Ibu. Iya, silahkan. Karena di Indonesia banyak terdapat gunung berapi, Bu. Iya, karena di Indonesia banyak terdapat gunung api. Masih ada yang lain lagi? Pergeseran kerak bumi, Bu. Iya, pergeseran kerak bumi. Oke, kita tepuk tangan untuk semua yang sudah memberikan jawabannya. Ya, jadi jawaban dari Margaret dan kedua teman lainnya itu sudah benar ya. Jadi di Indonesia ini sering sekali terjadi gempa bumi itu karena yang pertama tadi Indonesia dilalui oleh 2 jalur gunung api. Terus Indonesia itu terdiri dari 3 lempeng jalur tektonik yang saling bertumbukan. Sehingga pergeseran dari lempeng bumi itu mengakibatkan Indonesia itu banyak sekali rawan terhadap bencana. Nah, itu tadi pertanyaan 1. Yang berikut lagi, masih pertanyaan yang kedua. Nah, coba kalian sebutkan 3 jenis iklim yang ada di Indonesia, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Iklim apa-apa, ayo.
Siapa bisa? Tropis, Bu. Iya, iklim tropis. Apalagi? Iklim muson, Bu. Iya, apalagi? Iklim laut, Bu. Iklim laut, Bu. Iklim laut. Ada yang mau melengkapi dari semua jawaban teman-teman? Saya, Bu. Iya, silahkan. Iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Coba diulangi lagi. Coba diulangi lagi, iklim apa-apa? Iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iya, jadi ada iklim musim, iklim tropis, dan juga iklim laut. Kita tepuk tangan untuk Metri. Oke, nah, karena kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, sekarang Ibu minta satu orang silakan memberikan simpulan. Siapa bisa memberikan simpulan atas pembelajaran yang sudah kita lakukan? Kurang lebih sudah 50 menit berjalan. Ayo silahkan. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Ya, saya, Bu. Ya silahkan Chandra. Ya, terima kasih, Bu. Untuk kesimpulannya, pada siang hari ini kita telah mempelajari tentang keadaan fisik wilayah Indonesia yang terdiri dari kondisi iklim, lalu letak Indonesia, dan juga pengaruh bagi sirkum dan juga lempeng di Indonesia, Bu. Iya. Terima kasih Chandra. Kita berikan aplaus untuk Chandra. Nah, Chandra sudah memberikan kesimpulan dan yang terakhir Ibu akan memberikan refleksi pembelajaran untuk kalian semua. Bagaimana apa yang Anda rasakan selama pembelajaran berlangsung? Senang, Bu. Senang? Iya. Asik, Kalau Bu. kalian senang, Ibu pasti senang juga ya. Iya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam kelompok belajarnya, yang sudah mengerjakan diskusi kelompoknya, dan kelompok yang paling aktif tadi Ibu lihat kelompok 1. Jadi kita kasih tepuk kece badai untuk kelompok 1, yaitu kelompoknya Chandra. Tepuk kece badai. Kece-kece. Badai-badai. Kece badai. Wis keren. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke. Ibu guru akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian semua. Silakan kalian boleh browsing di internet atau di sumber-sumber mana saja yang bisa kalian cari, yaitu tentang iklim yang ada di wilayah Anda masing-masing. Di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing, bagaimana kondisi iklimnya. Dan jangan lupa, nanti sebelum memulai pembelajaran minggu depan, sudah harus dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang persebaran flora dan juga fauna. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan memberikan satu ice breaking yang supaya bisa menggugah kita lagi untuk lebih bersemangat. Kalian tahu hewan endemik yang ada di Indonesia bagian tengah? Tahu, Bu. Tahu, itu dia. Nah, tahu apa tuh hewan endemik yang ada di Indonesia bagian tengah? Mumpung minggu depan kita belajar tentang flora dan fauna. Kodomo, Bu. Komodo. Nah, sekarang kita bikin satu tepuk komodo. Bisa ikut aktifkan kameranya? Bisa aktifkan kameranya semua? Oke, satu tepuk penutup yaitu tepuk komodo. Kita sama-sama ikut Ibu Guru ya.
Tepuk komodo. 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 I-O. Ayo begitu saja. Bisa? Bisa ikuti? Bisa, Bu, bisa. Ya, kita ulang sekali lagi, ikut Ibu Guru ya. Tepuk komodo. 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 I-O. Habis begitu saja. Bisa? Bisa. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu Guru minta Redana untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Redana. Ya, Bu. Ya, silakan Redana. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Redana. Sampai bertemu untuk minggu depannya lagi. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Baik, terima kasih Bu Kristina. Selanjutnya saya persilahkan Bu Dian untuk memberikan masukan. Monggo.